Sobat Football United, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Football United, ringan amatiran ala gua. News update. Gua bikin video ini hari Ahad malam, sorry, berarti insya Allah akan tayang hari Senin di Indonesia dan juga di tempat lain. Ada beberapa news update, sedikit rumor. Langsung aja yang pertama, ini sumbernya dari Fabrizio Romano, dari channel Fabrizio Romano di videonya yang terbaru. Itu memberikan update tentang Manchester United, artinya pemain-pemain yang ada hubungannya dengan Manchester United. Nanti di beberapa sumber yang akan gue berikan juga, biasanya dari Twitter, akan menyinggung juga apa yang disinggung oleh Fabrizio Romano. Tapi langsung aja, dari channelnya Fabrizio Romano ini membahas pertama tentang Harry Maguire. Dikabarkan kalau Harry Maguire ini kan diminati oleh Aston Villa, bahkan agennya sudah ada pembicaraan di Birmingham, ya kan. Fabrizio Romano mengatakan sampai dengan saat ini ya belum ada konfirmasi atau belum ada news, belum ada update tentang kabar ini, artinya Harry Maguire yang diminati oleh klub lain dan lain-lain. Fabrizio Romano mengatakan Manchester United masih masih dengan kaptennya Harry Maguire, jadi belum ada kabar dan mungkin itu hanya sekedar rumor. Lalu kabar kedua yang diupdate adalah tentang Joao Felix. Sekarang situasinya ini, bolanya dalam tanda kutip ini ada di Atletico Madrid, di mana Manchester United sudah mengatakan atau memberikan kesanggupannya berupa berapa biaya peminjaman dan juga cover gaji atau gaji yang akan dibayar secara penuh semasa masa peminjaman Joao Felix di Manchester United. Itu sudah diajukan oleh pihak Manchester United. Nah, sekarang tergantung bagaimana pihak dari Atletico Madrid apakah akan menerima angka tersebut atau tidak. Bahkan di kesempatan lainnya, presiden dari Atletico Madrid juga sudah memberikan semacam kayak pertanda ya, kalau memang seandainya tidak ada kesepakatan tentang Joao Felix dengan klub-klub yang meminati, maka kemungkinan besar Joao Felix juga masih akan stay di Madrid, di Atletico Madrid sampai dengan akhir musim ini. Jadi sekali lagi kaitan dengan Manchester United memang kondisi keuangannya kering ya, jadi tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Atletico Madrid. Angkanya, gapnya cukup besar di sana, sehingga Manchester United sudah memberikan informasi tentang kesanggupannya seberapa. Sekarang tinggal bola sekarang ada di tangan pihak Atletico Madrid. Lalu disinggung tentang Wout Weghorst ini nanti gue juga akan singgung ya, karena ada bahan lainnya juga yang gue ambil dari beberapa sumber lainnya tentang Fabrizio Romano ini tentang Wout Weghorst. Erik ten Hag menyukai pemain ini. Manchester United juga nampaknya butuh karakter lain, pemain depan utamanya yang kuat dalam duel fisik, kuat dalam bola udara, dan melihat Wout Weghorst ini bisa jadi solusi. Hanya saja sekarang ini sedang diadakan pembicaraan atau akan dilakukan pembicaraan antara tiga pihak, yaitu adalah Manchester United, Burnley, dan juga Besiktas. Status dari Wout Weghorst ini adalah pemain Burnley yang sedang dipinjamkan ke Besiktas. Termnya atau periodenya ini sebenarnya sampai dengan musim panas tahun ini, sekitar bulan Juni bahkan. Namun dengan minatnya, katakanlah demikian, pihak Manchester United utamanya Erik ten Hag ini sekarang akan dilakukan pembicaraan ya, karena kabarnya juga di sana ada klausul atau yang sedang dibicarakan ini adalah tentang opsi beli sejumlah 10 juta euro. Nanti akan gue update lagi di kabar selanjutnya. Lalu Fabrizio Romano juga memberikan update tentang Aaron Wan-Bissaka. Fabrizio Romano mengatakan amati Aaron Wan-Bissaka karena bisa saja ada pergerakan di sana. 3 klub ini menyatakan berminat, tapi belum ada pergerakan yang real. Crystal Palace, lalu juga disebut Wolverhampton Wanderers itu juga meminati sang pemain. Nah, Manchester United sendiri terus mencari pemain yang bisa menjadi backup bagi Aaron Wan-Bissaka.
dan menjadi backup dari Diogo Dalot, sehingga kalau ada penawaran yang bagus datang untuk Aaron Wan-Bissaka, pihak klub akan melepas Aaron Wan-Bissaka lalu mencari penggantinya, bek kanan yang sekali lagi kualitasnya, gaya permainannya, karakternya cocok dengan Erik ten Hag tentunya sebagai backup dan juga pemain yang akan memberi kompetisi bagi Aaron Wan-Bissaka. Nah, itu adalah update dari channel Fabrizio Romano. Dan update-update lainnya nih cukup lumayan, yaitu adalah bagaimana pertama, gue ambil dari United Zone. Manchester United ini akan memperkenalkan aturan Ronaldo dalam tanda kutip untuk memastikan para pemain di Old Trafford ya, di dressing room ini dibayar atau memiliki gaji secara signifikan. Jadi idenya ini adalah bagaimana memiliki pemain atau para pemain ini digaji dengan angka yang tidak terlalu mencolok. Pemain-pemain senior seperti Rafael Varane, Harry Maguire, Casemiro, dan juga Bruno Fernandes ini sekarang berada di angka yang sama ya, sekitar 180.000 pounds per pekan sampai dengan 200.000 pounds per pekan. Dan tentu saja akan ada sanksi kalau Manchester United ini gagal untuk ke Champions League, artinya gajinya akan dikurangi. Salary di Manchester United ini akan dibikin ya, maksimal ini 200.000 pounds per pekan. Dengan David De Gea akan yang pertama kali mendapatkannya ya, tentu saja karena David De Gea ini kan sedang dalam pembicaraan kontrak baru. Jadi di kontrak barunya nih nampaknya angkanya ya sekitar 200.000 pounds per pekan. Richard Arnold dan Erik ten Hag ini ingin menghindari adanya kecemburuan di dressing room. Luke Shaw yang kontraknya juga akan habis di tahun 2024 ini juga akan ditawari gaji yang sama. Nah, yang menarik ada data bagaimana gaji, gue ambil dari Capology. Ternyata gaji dari Manchester United atau pemain-pemain Manchester United ini merupakan nomor 1. Angkanya cukup banyak ya, 222.984 pounds. Di bawahnya ada Chelsea. Jadi gapnya tuh cukup tinggi loh antara Manchester United dengan peringkat kedua Chelsea. Dan tentu saja ini berbanding kebalik bagaimana raihan prestasi keadaan klub ya di Liga Inggris, Liga Premier Inggris maupun juga Liga Champions dan juga Piala Carabao, Piala FA. Ini cukup gapnya cukup jauh lah dengan tim-tim yang membayar gaji di bawah Manchester United. Dan kalau gue ambil lagi, ini masih dari capology.com, bagaimana sebaran gaji di Premier League ya. Tertinggi itu adalah Cristiano Ronaldo dengan 500.000. Tentu saja Cristiano Ronaldo sekarang sudah tidak ada lagi di Manchester United. Lalu yang tertinggi ini adalah Kevin De Bruyne 400.000. Tapi kita lihat bagaimana kontribusi sang pemain dengan Manchester City. Menurut gue Kevin De Bruyne ini merupakan motor ya. Memang dia ada penurunan, tapi lihat bagaimana musim-musim sebelumnya menurut gue kontribusinya sangat besar bagi Manchester City. Lalu ada David De Gea. David De Gea memang kontribusinya besar, tapi lebih untuk menghindarkan Manchester United dari kehilangan poin yang lebih besar lagi, bukan untuk mendapatkan poin, kurang lebih demikian. Lalu ada Erling Haaland, pemain Manchester United selanjutnya ini ada Jadon Sancho, Rafael Varane, Anthony Martial ada di sana, Reece James. Dan kalau dilihat bagaimana pemain-pemain lainnya, rata-rata pemain-pemain yang klubnya ini berprestasi atau berada dalam kondisi yang lebih baik dari Manchester United. Katakanlah Muhammad Salah ya kan, lalu juga Raheem Sterling ketika masih di Manchester City, tentu saja N'Golo Kante pun juga demikian. Dan ya pemain Manchester United menurut gua di sisi lain bagus sih, ada rasionalisasi katakanlah demikian. Jadi pengurangan gaji, pemotongan gaji supaya tidak ada kecemburuan. Dan menurut gua ini bagus untuk suasana dressing room yang lebih harmonis lagi. Hanya saja, nah pemain-pemain yang gajinya akan dikurangi ini bagaimana? Ini kan juga harus ada solusinya.
feeling gue tentu saja hal ini akan dilakukan di kontrak baru dari para pemain tersebut. Mungkin di kontrak sekarang sudah ada ya, ketika tidak lolos Liga Champions contohnya akan dikurangi, dan itu kan sudah berlaku musim ini sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya pemain-pemain yang menurut gue ya, atau asumsi gue adalah dengan kontrak yang akan diperbarui akan menerima gaji ya dengan rasio yang 200.000 pounds per pekan itu. Ya, ini cukup bagus, langkah yang cukup berani. Dan satu lagi poinnya adalah kenapa kok baru dilakukan sekarang? Menurut gue, dan langkah ini kan sebenarnya langkah bagus gitu loh. Tapi kenapa kok baru dilakukan sekarang? Menurut gue ada dua hal seperti biasa. Nomor satu adalah ya manajemen yang berganti, artinya dari Ed Woodward ke Richard Arnold, di mana Richard Arnold nampaknya lebih mau mendengarkan hal-hal seperti ini yang mungkin datang dari manajer Manchester United, kaitannya Erik ten Hag ya kan, ingin supaya dressing room itu lebih sehat dan lain-lain. Itu nomor satu. Nomor dua adalah keputusan ini kan tentu saja juga akan didengar dan disetujui oleh Glazer. Nah, sekarang Glazer ini nampaknya rasionalnya lagi bagus nih, kaitannya tentang bagaimana memberikan ya kebijakan klub yang lebih sehat. Kenapa demikian ya? Karena mereka mau menjual klub. Jadi apapun sepertinya ide yang muncul dari Erik ten Hag, tim kepelatihan yang lain, ataupun juga dari John Murtough yang tidak memberikan implikasi yang serius bagi proses penjualan Manchester United akan disetujui menurut gue oleh Glazer. Sehingga ini sebenarnya momentum bagi Erik ten Hag untuk membuat aturan-aturan baru sehingga dressing room ini lebih sehat. Ke kabar selanjutnya, ya ini tadi sudah disinggung oleh Fabrizio Romano tentang Harry Maguire, dan ini dikabarkan hanya rumor ya. Klub lain meminati Harry Maguire ini. Gua melihat pun juga kalaupun ini betul, Manchester United nampaknya tidak akan melepas Harry Maguire. Konsentrasinya lebih untuk merekrut pemain dulu, atau paling tidak mengamankan pemain. Ini untuk bulan Januari. Nanti di musim panas, tentu saja kemungkinan untuk menjual pemain atau melepas pemain dan mendatangkan pemain yang lebih ya, itu lebih terbuka menurut gue. Tapi di musim dingin kali ini dengan situasi Manchester United yang performanya lagi bagus, menurut gue tidak akan melakukan penjualan ya, lebih ke mendatangkan pemain baru. Dan itu juga sudah terlihat dari langkah-langkah sampai dengan sejauh ini dari Manchester United. Manchester United dikabarkan ini terbuka untuk mengirimkan Charlie McNeil untuk peminjaman di bulan Januari. Dia ini sudah menarik ya, atau ada beberapa klub dari Liga Inggris yang tertarik untuk meminjam, dan ini penting karena dia ingin mendapatkan pengalaman bermain sepak bola, maksudnya adalah menit bermain yang lebih tinggi di klub lain. Nah, ini pemain muda beda lagi menurut gua. Kalau pemain muda lebih punya peluang untuk dipinjamkan ke klub lain. Tentu saja Erik ten Hag selama 6 bulan sebelumnya ini sudah memiliki semacam kayak gambaran mana-mana saja pemain yang memang akan di-keep dulu ya, latihan di Carrington bersama dengan mungkin tim muda ataupun juga tim senior, dan juga beberapa pemain yang akan dilepas dengan status pinjaman. Tujuannya tentu saja untuk bisa menambah pengalaman, menambah jam bermain ya, menit bermain, sehingga perkembangannya akan lebih pesat lagi. Ya, Manchester United ini sudah keluar undiannya akan menghadapi Reading di Piala FA ronde keempat. Dan ini akan membuat jadwal dari Manchester United menurut gue lumayan menantang untuk bulan Januari ini. Jadi di tanggal 10 Januari nanti akan menghadapi Charlton Athletic di Carabao. 4 hari kemudian Derby Manchester di Old Trafford menghadapi Manchester City. 4 hari kemudian tandang ke London menghadapi Crystal Palace. Lalu 4 hari kemudian bermain di Emirates Stadium London menghadapi pemuncak klasemen saat ini Arsenal. Pertandingan yang menurut gue juga sulit dan menantang. Dan sekitar 5 harian ya, ini masih belum keluar tanggalnya, akan menghadapi Reading di Old Trafford. Jadi menurut gue bulan Januari ini bulan yang cukup menantang bagi Manchester United. Tentunya kalau seandainya bisa lolos, artinya memperoleh hasil yang ya oke, dengan perlawanan juga oke, menurut gue ini akan bagus sebagai booster Manchester United untuk bisa melalui bulan-bulan selanjutnya. Nah, sekarang ini update tentang Wout Weghorst. Wout Weghorst dikabarkan telah memberitahu Besiktas ya di hari Sabtu
sebelum pertandingan menghadapi Kasim Pasa kalau dia ingin meninggalkan klub setelah mendapatkan informasi kalau Erik ten Hag tertarik untuk mendatangkannya. Burnley telah melakukan pembicaraan dengan Besiktas tentang membatalkan peminjaman Wout Weghorst ya di Besiktas setelah striker Belanda ini ya ingin pindah ke Manchester United. Yang ditulis ini merupakan dream move atau impiannya. Semua pihak dikabarkan atau diharapkan akan mencapai kesepakatan ya yang akan memperbolehkan sang penyerang ini untuk membatalkan kontraknya di Turki dan pindah ke Manchester United sampai dengan akhir musim. Fabrizio Romano ini juga memberikan update di Twitternya mengatakan kalau posisi dari Wout Weghorst ini sangat jelas. Dia ingin bergabung ke Manchester United. Dia juga tahu Erik ten Hag ingin supaya dia ini bergabung ke Manchester United, tapi belum ada yang disepakati. Manchester United harus berbicara ke Besiktas dan juga Burnley untuk ya proses mengambil ya dengan status pinjaman Wout Weghorst. Di sisi lain, direktur dari Besiktas Kazanski ini mengatakan kalau Manchester United menginginkan Weghorst, mereka harus mendiskusikan pertama dengan Burnley yang merupakan klub pemilik dari sang pemain ya. Setelahnya harus mengkontak Besiktas tentu saja. Kalau kita menerima, tentu saja peminjamannya akan diselesaikan dengan Besiktas. Di sisi lain, kalau seandainya kesepakatan tidak dicapai, maka sang pemain akan terus berlanjut sampai dengan bulan Juni. Dia tidak bisa meninggalkan hanya dengan seperti ini. Harus ada kompensasi untuk Besiktas. Ini rumor lainnya yang gue terima kabarnya adalah Vincent Aboubakar ya, ini juga dikabarkan sih bisa menjadikan opsi bagi Besiktas karena kan kontraknya selesai dengan Al Nassr, walaupun itu juga kabarnya masih rumor juga. Jadi menurut gua banyak sekali rumor dan gosip ya tentu saja dengan seputar dengan yang terjadi di transfer market. Hanya saja sekali lagi Wout Weghorst Manchester United ini sudah terkonfirmasi dari banyak pihak ya, memang tertarik dan sudah memulai proses untuk membicarakan Wout Weghorst nih supaya bisa datang ke Old Trafford. Hanya saja Besiktas tentu saja ingin mendapatkan pengganti ya kan, kompensasinya seperti apa, karena peran dari Wout Weghorst di Besiktas ini juga sangat vital katakanlah demikian. Dan menurut gua ini lika-likunya tentu saja ada agak sedikit menantang karena Wout Weghorst sekarang di Besiktas dengan status pinjaman, tapi klub induknya katakan demikian adalah Burnley. Jadi Manchester United juga harus berbicara dengan kedua belah pihak, Burnley dan juga Besiktas. Kita nantikan saja. Dan kabar terakhir ini, Blackpool dikabarkan berminat untuk mendatangkan Eric Ramsay kalau mereka ini memecat manajernya. Wow, Eric Ramsay salah satu staf kepelatihan Erik ten Hag, menurut gue sangat penting. Sebelumnya Manchester United sudah melepas Kieran McKenna ya kan ke Ipswich, prestasinya luar biasa dengan Ipswich, dan juga Michael Carrick yang memilih untuk mengundurkan diri dari tim kepelatihan Manchester United ya, tidak bergabung dengan stafnya Ralf Rangnick dan sekarang sudah berada di Middlesbrough setelah beberapa waktu, dan menurut gua prestasinya juga luar biasa di Middlesbrough. Dan Eric Ramsay pun sekarang dikabarkan diminati oleh Blackpool. Harapan gua tidak ada perubahan ya. Staf kepelatihan Erik ten Hag paling tidak sampai dengan musim ini selesai, gue harapkan tidak ada perubahan. Supaya keadaan tim juga tidak ada perubahan nih, tidak ada yang mengganggu. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Kalau ada tanggapan seperti biasa drop di kolom komen. Sehat-sehat terus keluarga insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.